Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa kabar? Semoga kita tetap sehat, kuat, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada siapa saja. Bersama Abi Heri kita keliling-keliling agar kita terhibur, kaya informasi, dan yuk kita selalu bersyukur. Kali ini kita akan keliling alun-alun yang biasanya ada di tengah kota. Dan hampir pasti di sekitar alun-alun itu ada pendopo, ada masjid, penjara, dan pengadilan. Tentu saja tidak sekedar ditata untuk keindahan kota, tetapi mempunyai makna filosofis yang sangat dalam. Mengutip dari Wikipedia, bahwa alun-alun adalah suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput, dan biasanya itu rumputnya luas dan hijau royo-royo. Penguasa atau pemerintah yang dilambangkan dengan raja, presiden, gubernur, bupati, wedono hingga camat menjadikan alun-alun sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat sehari-hari, mulai kedinasan, militer, perdagangan, olahraga, dan pendidikan. Perkembangan selanjutnya, alun-alun juga berdiri gedung-gedung yang tinggi, mulai dari lembaga keuangan, mal, hingga hotel-hotel yang elit. Saudaraku, konsep tentang alun-alun pada zaman Mojopahit sudah ada. Mengutip dari situs tirto.id, zaman Mojopahit telah ada dua alun-alun, yaitu alun-alun Bubat dan alun-alun Wakuntur. Alun-alun Bubat untuk terselenggaranya pesta rakyat seperti pertunjukan dan permainan. Sedang alun-alun Wakuntur untuk upacara penobatan dan resepsi kenegaraan. Pada masa kerajaan Mataram Islam, alun-alun menjadi pusat keraton, yaitu tempat tinggal raja, pusat pemerintahan, dan pusat kebudayaan. Di depan rumah bupati dibangun pendopo dan sekelilingnya dibangun masjid, gedung pengadilan, dan juga penjara. Tidak jauh dari alun-alun juga dibangun fasilitas umum seperti pasar dan lapangan yang luas untuk kegiatan yang bermacam-macam yang digunakan oleh masyarakat. Dari ilmu tata kota punya cara sendiri dalam memandang alun-alun, sehingga maknanya berbeda. Bahkan ilmu politik juga memberikan makna karena ada penguasa dan pendopo yang identik dengan kekuasaan atau politik. Akan tetapi dari sudut pandang ilmu komunikasi yang membahas tentang makna, ada pendopo, ada pengadilan, ada masjid, kesemuanya itu mempunyai makna yang sangat dalam. Saudaraku, pertama, pendopo menunjukkan kekuasaan, bahwa orang itu harus tunduk pada penguasa, bisa bupati, gubernur, dan juga presiden. Akan tetapi bisa juga siapa saja yang layak menjadi pemimpin untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Kalau tidak ada penguasa, maka manusia akan cenderung seenaknya sendiri dan merugikan pihak lain. Diharapkan penguasa yang ada di pendopo mampu melindungi, mengayomi, dan memajukan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pendopo hanya sebagai tempat dinas pejabat setempat, tidak lebih dari itu. Dengan kata lain, pendopo tidak seangker dahulu. Kedua adalah pengadilan.
Kalau masyarakat tidak taat pada penguasa, melanggar hukum, akan berhadapan dengan penegak hukum yang dilambangkan dengan pengadilan. Disinilah akan mendapatkan kepastian salah dan benar. Disinilah akan diproses siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau melanggar hukum, jelas pasal-pasalnya, jelas tuntutannya, dan jelas pula berapa lama hukumannya. Maka lambang pengadilan adalah cakra. Apabila dilepas, akan berputar mengeluarkan api memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. Ketiga, penjara. Dahulu penjara itu ada di seputar alun-alun, tetapi mungkin sekarang sudah banyak yang bergeser sebagai tempat orang yang melanggar hukum. Di penjara inilah mereka mendapatkan balasan atas perbuatan dan diharapkan bisa memperbaiki diri. Biasanya di penjara bui atau halusnya disebut dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas mendapatkan pendidikan agar bisa keluar menjadi masyarakat yang normal. Keempat, masjid. Di sebelah barat alun-alun pasti ada masjid jami atau masjid agung, tempat orang beribadah khususnya sholat. Dan di sekitar masjid biasanya ada kampung kauman atau tempat tinggalnya orang-orang yang beriman. Tempat tinggalnya orang-orang yang beriman. Kalau sudah bersalah, diharapkan bertaubat, memperbaiki diri, dan sering ke masjid, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Saudaraku, itulah lambang dalam kehidupan bahwa manusia itu layak patuh kepada hukum yang dilambangkan dengan pendopo atau penguasa. Kalau sampai bersalah, akan berhadapan dengan penegak hukum atau pengadilan dan akan mendapatkan tempat di penjara. Kalau salah, segera bertobat dan bergaul dengan orang-orang yang di masjid, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, setiap Bani Adam berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Saudaraku, inilah sekedar kupasan ringan dari perspektif ilmu komunikasi. Tentu akan berbeda jika dilihat dari perspektif ilmu yang lain. Sayang, kini alun-alun sudah banyak bergeser, penuh dengan gedung tinggi dan juga sarana-sarana yang lain, sehingga makna filosofi alun-alun semakin berkurang dan berkurang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.